Shalom. Dengan hati yang meluap penuh syukur dan sukacita, marilah kita bersama-sama pada saat ini merespon panggilan Tuhan untuk beribadah. Kami segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita awali ibadah di pagi hari ini dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 357 ayat 1 dan ketiga. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, bersama kita menyiapkan hati dan jiwa kita masuk dalam ibadah di saat ini. Kepadamu kami melayangkan mata kami ya Tuhan, Dikau yang bersemayam di sorga. Demikianlah mata kami memandang kepada Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat-Nya yang beribadah di saat ini. Amin. Bahagian firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita di saat ini, Efesus pasal 4 ayat yang pertama yang demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Amin. Bersama kita merespon akan firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 355, bait yang pertama dan bait kedua. Sabdanya, hai marilah
Silakan duduk. Mari para kekasih-kekasih Tuhan, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita masuk dalam doa. Di dalam kasih Bapa, kami datang bersujud menghaturkan syukur dan terima kasih buat segenap kasih karunia yang setia Tuhan limpahkan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami sebagai pribadi, sebagai keluarga dan sebagai persekutuan. Terima kasih untuk rangkulan kasih Tuhan yang menenangkan tidur dan istirahat sepanjang malam, hingga ketika kami bangun di hari baru, kami menikmati sukacita, kekuatan dan kesehatan yang datang dari Tuhan sendiri. Kami mengucap syukur bahwa berbagai kasih dan kemurahan Tuhan sediakan bagi kami sesuai rencana-Mu di sepanjang hari ini. Teristimewa di pagi hari ini, Tuhan berkenan memanggil kami untuk bersekutu memuliakan nama Tuhan di minggu hari kudus ini. Terima kasih Tuhan. Ini semua terjadi semata karena tuntunan dan perkenanan Tuhan. Bapa, kami sadari bahwa perjalanan kami di minggu yang akan kami tinggalkan, di satu sisi kami menikmati berbagai kemurahan, menikmati perlindungan, berkat-berkat yang tak berkesudahan terus mengiringi langkah hidup kami. Namun di sisi yang lain kami harus mengakui akan kekurangan, ketidaktaatan, bahkan kegagalan kami untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersalah kepada Tuhan, kami bersalah kepada sesama. Kami tidak mampu mewujudkan panggilan hidup kami sebagai milik kepunyaan Tuhan. Berkenan Bapa mengampuni kami oleh kasih dan kemurahan-Mu, karena kami akan merasa lega dan tenang ketika Tuhan mengampuni kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu para kekasih Tuhan, bagi setiap kita yang mengaku dengan segenap kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kita, maka Dia Tuhan yang penuh kasih, yang setia, menyatakan pengampunannya bagi kita. Saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri untuk kita merespon akan berita anugerah, dan akan kita merespon pula dengan NKB 213 ayat yang pertama dan ketiga. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Amin. Rajamu
kasih Tuhan, disilakan duduk. Baiklah, kita bersama-sama mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menerima pelayanan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama tunduk kepala kita, mohon bimbingannya. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, syukur dan terima kasih kepanjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena Dikau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dan menuntun kami bersama-sama di tempat-Mu yang kudus ini dengan keadaan selamat. Sebentar kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, kuasai hati kami masing-masing, mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu, sehingga dapat kami bergunakan sebagai saksi-saksi-Mu di dunia. Bapak Pendeta yang pada saat ini akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau urapi, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengaturkan doa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 43 sampai 51 yang demikian. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata, "Ia memang Dia. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Amin. Demikianlah sabda Tuhan yang disampaikan bagi kita semua. Tentunya kita yang berbahagia dan diberkati Tuhan adalah kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan sabda Tuhan di hidup kita setiap saat. Amin.
Bapak Ibu, bersama di hari ini kita merenungkan sabda Tuhan, tentunya didasarkan pada bacaan kita tadi, Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51, dengan judul dipanggil untuk menjadi milik Allah yang aktif melayaninya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rata-rata orang berpikir bahwa anak yang berasal dari keluarga yang secara ekonomi mapan, secara pendidikan ya baik, tentu anak ini akan memiliki masa depan yang lebih terjamin baik bila dibanding dengan anak yang berasal dari keluarga yang miskin, yang sederhana, bahkan tempat tinggalnya jauh di tempat yang terpencil. Namun dalam kenyataannya asumsi ini tidak selalu benar, karena banyak anak yang berasal dari keluarga yang baik-baik, keluarga yang mapan secara ekonomi, punya pendidikan yang baik, juga ada yang gagal, tidak berhasil, bahkan tidak bisa mempersiapkan masa depannya secara baik. Sebaliknya, anak dari keluarga yang sederhana, seperti yang saya katakan tadi, berada di tempat-tempat yang terpencil, jauh dari penggunaan fasilitas-fasilitas pendidikan yang memadai, justru mereka bisa mampu berprestasi, bahkan bisa mencapai tingkat pendidikan yang tinggi, bahkan pekerjaan yang lebih baik. Pertanyaan kita, mengapa seperti itu? Ya, kita bisa lalu belajar meyakini bahwa Allah itu selalu baik dalam kasih dan rahmat-Nya kepada semua orang yang selalu bersandar kepadanya, percaya bahwa Allah selalu turut campur tangan dalam setiap keberadaan orang-orang yang berharap kepadanya. Saudaraku, dalam bacaan kita di hari ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kemurahan-Nya tanpa memandang asal dan keberadaan seseorang. Hal mana kita lihat dalam bacaan ini, ada 3 catatan penting yang patut kita renungkan. Yang pertama adalah selalu ada kasih karunia di sepanjang waktu. Selalu ada kasih karunia di sepanjang waktu. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di ayat 44 dari bacaan kita tadi, sebelumnya Tuhan Yesus sudah memanggil Filipus, dan ternyata Filipus itu berasal dari kota Betsaida, seasal dengan Andreas dan Petrus. Sekilas kalau kita baca ayat yang ke-44, ini tidak ada sesuatu yang lain selain hanya menginformasikan asal usul dari Filipus, Andreas dan Petrus. Namun kalau kita telusuri lebih dalam, ternyata kota Betsaida ini pernah dikecam oleh Tuhan Yesus karena sudah banyak kali mereka menyaksikan mujizat, tetapi tidak ada satu orang pun yang bertobat. Itu Bapak Ibu bisa melihat di Matius pasal 11 ayat 20. Namun di kemudian hari ternyata muncul 3 murid Yesus yang berasal dari kota Betsaida. Mungkin saja kita berpikir kelihatannya Tuhan Yesus cepat menyimpulkan
kalau kota itu tidak ada pertobatan di sana kala Tuhan Yesus menyampaikan berbagai mujizat. Saudaraku, kalau kita renungkan, memang Tuhan Yesus memberikan kecaman kepada kota itu sesuai dengan fakta bahwa saat itu tidak ada yang merespon firman Tuhan, sekalipun mujizat-mujizat sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalaupun ada 3 orang kemudian mengikuti Yesus, mereka datang bukan karena inisiatif sendiri, tapi inisiatif Tuhan untuk memanggil mereka. Tuhan memanggil Filipus, kemudian ada Andreas dan Petrus, sesuai dengan perkataan Yohanes bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Apa makna dari bagian ini? Ini mau menyampaikan kepada kita bahwa mungkin saja kita berkhotbah, mungkin saja kita memberikan nasihat kepada siapapun, namun ketika orang-orang itu sulit untuk menerima firman Tuhan, maka saya dan Bapak Ibu jangan kita kecewa, sebab kebenaran itu akan terjadi ketika Tuhan membuka hati mereka yang mendengar. Jadi tidak otomatis kita menyampaikan nasihat, kita ngomong soal kebenaran itu langsung diterima. Kalau itu terjadi, sekali lagi jangan kita kecewa, karena yang berhak untuk membuat seseorang itu menerima dan berubah adalah Tuhan, pemilik kehidupan. Mungkin saja orang itu adalah anak-anak kita, istri kita, suami kita, sahabat kita, teman kita. Tugas saya dan Bapak Ibu adalah kita menyampaikan kebenaran dan nasihat. Kita berdoa terus dan Tuhan akan berkarya pada saatnya. Catatan yang kedua, Bapak Ibu, kasih karunia Allah tidak terbatas pada orang dan pada tempat. Ketika Filipus memberitahu kepada Nathanael bahwa dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan Mesias, anak yang dinubuatkan, anak Yusuf dari Nazaret. Mestinya kabar sukacita perjumpaan Filipus dengan Yesus ini, Sang Mesias ini, saat disampaikan kepada Nathanael, mestinya Nathanael bersukacita karena Mesias itu adalah orang yang dinanti-nantikan oleh Israel untuk datang sebagai raja. Tetapi nyatanya dia tidak bersukacita. Dia malah menyampaikan, merespon dengan kalimat yang menunjukkan keraguan. Dia bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dia tidak merespon berita itu dengan sukacita, tapi malah dia bertanya. Pernyataan Nathanael ini mengandung 2 pengertian. Bapak Ibu, yang pertama, dia hanya memberikan koreksi, pembetulan kepada ungkapan Filipus. Filipus mengatakan bahwa Yesus itu datang sesuai dengan nubuat para nabi. Dia berasal dari Nazaret. Dia mengoreksi yang benar itu bukan dari Nazaret, tetapi anak yang lahir dan datang dari Bethlehem. Bapak Ibu melihat Mika 5 ayat 1. Selanjutnya dia mengatakan, kalau kita lihat Nathanael dalam perkataan tadi, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Pernyataan ini kan kalau kita renungkan, dia seolah-olah mau mengatakan bahwa sesuatu yang baik tidak mungkin datang dari Nazaret. Ungkapan yang demikian ini, kalau kita merenungkan, sesungguhnya Nathanael sedang membatasi kasih karunia Allah. Oh, kasih karunia Allah tidak ada di Nazaret, cuma ada di Bethlehem.
hanya ada di kota A, B, C, yang lain tidak ada. Ini namanya membatasi pemberlakuan kasih karunia Allah. Padahal Allah itu tidak pernah membatasi kasih karunia Allah itu kepada manusia atau dari tempat manapun orang itu datang. Allah punya kehendak bebas dan tidak bisa didikte oleh kehendak manusia. Kalau Allah berkenan, Dia mengangkat pemimpin itu bisa datang dari keluarga yang sederhana. Tidak selalu pemimpin datang dari keluarga yang hebat. Catatan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kekasih, ada hal menarik bahwa percaya baru melihat ataukah melihat baru percaya? Orang percaya baru melihat ataukah orang melihat dulu baru percaya? Ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap sesaat dengan Nathanael kemudian percaya. Lalu Tuhan Yesus menyampaikan pernyataan ini, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Kekasih Tuhan, manusia itu cenderung melihat bukti atau melihat mujizat dulu baru percaya. Padahal Tuhan menganjurkan percaya saja, nanti Dia bertindak. Memang di awal-awal pelayanan Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus banyak sekali membuat mujizat-mujizat. Tujuan mujizat itu adalah supaya mengalihkan perhatian orang kepada pemberitaannya. Atau boleh dikatakan tujuan Tuhan Yesus membuat mujizat-mujizat saat itu supaya mengundang orang lain datang kepada Allah. Ketika orang sudah percaya kepada pemberitaan, percaya kepada Yesus, maka mujizat itu bukan menjadi sesuatu yang harus penting dalam hidup. Mengapa saya katakan begitu? Tuhan Yesus ingin supaya milik kepunyaannya percaya dulu. Percaya itu penting. Persoalan mujizat itu persoalan Tuhan. Percaya dulu baru Tuhan bertindak. Jangan orientasi kita kepada mujizat. Mujizat dulu baru menguatkan iman. Tidak. Percaya kepada Tuhan. Itu yang penting. Karena Dia itu sumber mujizat. Panjenengan dan saya percaya kepada Tuhan, maka Dia akan melakukan mujizat-mujizat dalam hidup kita. Jangan percaya kepada mujizat, tapi percaya kepada Dia yang membuat mujizat. Kalau orang meneguhkan percaya, maka dia akan menjadi pribadi yang tenang menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan. Kalau orang meneguhkan percaya, maka mereka akan menerima dan mengikuti saja apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan dengan rasa tenang. Dengan percaya, orang menjauhkan rasa atau menyingkirkan rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup. Karena memang ketakutan dan kekhawatiran itulah yang sering menyingkirkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Orientasi kita jangan kepada mujizat. Kalau orientasi kepada mujizat, ketika Tuhan tidak berkenan membuat mujizat dalam hidup kita, maka nanti saya dan Bapak Ibu itu kecewa dalam hidup, menyalahkan Gusti Allah. Sekali lagi, jangan lihat kepada mujizat, lihat kepada Dia yang membuat mujizat. Ketika percaya kepada Dia yang membuat mujizat, maka Dia akan melakukan lebih daripada apa yang kita bayangkan. Kekasih Tuhan, Bapak Ibu dan saya dipanggil untuk menjadi milik Allah yang aktif melayaninya. Ini tema kita di hari ini. Dipanggil untuk menjadi milik Allah yang aktif melayaninya. Kalau saya merenungkan, sebetulnya tema ini tidak cocok lagi dengan kehidupan kita. Mengapa?
Karena saya dan Bapak Ibu itu sudah dipanggil, sudah menjadi milik Allah bertahun-tahun, puluhan tahun. Bahkan kita sudah melayaninya. Namun ketika tema ini diangkat dan direnungkan kembali dalam kesempatan ibadah ini, maka tentu dengan asumsi bahwa masih banyak orang Kristen yang belum optimal melayani kehendak Tuhan atau menghayati panggilannya. Pertanyaannya mengapa? Ada dua catatan kecil. Yang pertama, kadang saya dan Bapak Ibu itu kurang menghayati panggilan kita sebagai anak Tuhan atau kaum milik Allah. Menjadi milik Allah itu adalah sebuah kehormatan, sebuah keistimewaan yang Tuhan berikan bagi saya dan Bapak Ibu. Kita orang-orang yang dikuduskan, dikhususkan untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Kita adalah orang-orang yang Tuhan ubah hidup kita menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip terhormat di hadapan Tuhan. Terkadang kita tidak menghayati eksistensi diri kita sebagai mana yang saya sebutkan di atas. Ya, kadang-kadang kita memakai hidup ini menghancurkan eksistensi kita dengan pikiran-pikiran, dengan hati, dengan perilaku hidup, dengan tutur kata yang justru membuat kita seolah-olah tidak menjadi milik Tuhan. Tuhan ingin ketika Dia memanggil kita dan menjadikan kita istimewa di hadapannya, yuk mari kita jaga persekutuan hidup ini, menjaga kekudusan diri kita. Tuhan ingin supaya kita menghargai status milik kepunyaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam diri kita. Dipanggil untuk menjadi milik Allah. Dalam nats pembimbing tadi, supaya hidup berpadanan dengan panggilan kita. Catatan yang kedua, dipanggil untuk aktif melayaninya. Menjadi milik Tuhan atau menjadi orang Kristen itu bukan akhir dari panggilan. Belum. Justru awal Tuhan memanggil kita untuk menjadikan kita mitra kerja Allah, untuk membawa atau menyampaikan berita keselamatan itu kepada dunia. Sudahkah kita menjadi mitra Allah dalam menyampaikan kabar keselamatan kepada dunia? Ya sudah. Kita jawab ya sudah. Lewat apa? Lewat pelayanan kita. Dan menjadi anggota majelis jemaat, menjadi anggota PHMJ, menjadi pamong anak remaja, terlibat dalam komisi-komisi pelayanan, pokja pelayanan, atau kita berada di tempat-tempat pekerjaan kita, ya kita sudah aktif karena memberlakukan kasih kebenaran, keadilan, kejujuran dalam dunia kerja kita. Itu kita sudah melayani. Cuma pertanyaannya, sudah aktifkah kita untuk mewujudkan itu? Kalau melayani ya sudah. Tapi pertanyaannya, sudah aktifkah kita? Sudah penuh semangat ke kita untuk mewujudkan itu dalam pelayanan kita? Kadang oleh sesuatu hal yang menjadi tantangan, menjadi hambatan, ya akhirnya nama-nama kita di jajaran anggota PHMJ, deretan nama di anggota majelis jemaat, deretan nama di pamong KPAR, deretan-deretan nama yang ada di pokja-pokja, mungkin di kelompok-kelompok, pengurus kelompok, itu nama-nama yang sekian banyak itu, ya mungkin ada nama-nama di sana, tetapi keaktifan untuk melayani itu dipertanyakan. Yang diminta adalah keaktifan pelayanannya, bukan nama-nama kita yang tersangkut di sana.
atau terikutkan di dalam organisasi-organisasi kejemaatan. Kita dipanggil bukan sekedar untuk mengisi daftar nama-nama itu, tetapi kita dipanggil untuk aktif dalam pelayanan. Memang ketika kita aktif dalam melayani Tuhan, baik di lingkup bergereja maupun dalam kehidupan dunia kerja kita, itu memang risikonya tidak mudah. Selalu ada tantangan-tantangan yang kadang membuat kita seolah-olah kita meragukan bagaimana kita bisa mewujudkan panggilan kita di tengah-tengah kehidupan dan pekerjaan kita. Tetapi Bapak Ibu, kita bersama-sama perlu ingat bahwa saat kita mengalami tantangan yang besar dalam kehidupan pelayanan kita, maka disitulah percaya kita sedang diproses dan bertumbuh menjadi percaya yang kian kuat, supaya kita menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, kita bisa menjalaninya dengan penuh ketenangan dan penuh kemenangan. Jika kita mudah menyerah, ketika kita takut untuk betul-betul aktif mewujudkan kehendak Tuhan dalam panggilan hidup kita, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang terus cemas, khawatir, takut, ragu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara kekasih, menjadi milik Allah yang aktif melayani itu adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tidak bisa kita memisahkan, cukup saya menjadi milik Allah dan melayani itu milik orang lain, atau cukup saya melayani dengan aktif tanpa harus menghayati panggilan hidup sebagai milik kepunyaan Allah. Tidak bisa. Harus menghayati panggilan sebagai milik kepunyaan Allah yang dipanggil untuk mewujudkan pelayanan secara aktif dalam kehidupan berjemaat maupun kehidupan dunia kerja kita. Ini panggilan yang tidak mudah, tapi itu yang dipercayakan bagi setiap kita. Mari kita siap untuk melakukannya, memohon pertolongan Tuhan supaya kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang percaya, dan dengan percaya itu kita mampu meraih kemenangan demi kemenangan dalam tantangan kehidupan. Tuhan menolong. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita bersama-sama akan masuk ke dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Bersama kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita akan memperbaharui pengakuan iman rasuli. Saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri. Demikian pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk.
Bapak Ibu para kekasih Tuhan, kita bersama-sama akan mewujudkan ungkapan syukur kita berupa persembahan dipandu rekan anggota Majelis Jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sampai pada detik ini Tuhan telah memberi kekuatan, kesehatan, berkat rezeki, dan penyertaan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu selayaknya kita akan bersyukur dengan menghaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan bersama. Namun marilah kita mendengarkan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8, demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Marilah kita muliakan nama Tuhan dalam kita menghaturkan persembahan melalui PKJ 264 ayat 1 dan 2.
bersatu dalam doa. Mulia, agung, terpujilah namamu, Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami merasa bahagia dan bangga karena Dikau Allah kami, Allah yang menjadikan kami milik kepunyaan-Mu. Sebuah penghargaan, penghormatan yang Tuhan karuniakan bagi kami, yang Tuhan jadikan Kau milik kepunyaan Tuhan. Mampukanlah kami untuk menjaga kemuliaan diri sebagai milik Tuhan, menghayati betapa Tuhan punya rencana dengan segenap panggilan kami. Kami dipanggil bukan hanya untuk kepentingan diri, untuk kesejahteraan hidup kami, tapi lebih dari itu, kami dipanggil untuk menjadi mitra kerja Allah dalam menyampaikan kasih, kebaikan, dan kebenaran, menyampaikan keselamatan kepada dunia di mana kami ada, dunia di mana kami berinteraksi dengan sesama, juga di dalam dunia kehidupan keluarga, bahkan persekutuan. Tuhan beri kami kemampuan untuk tidak hanya menjadi milik kepunyaan Tuhan, tetapi milik kepunyaan yang selalu siap untuk mewujudkan kasih dan kehendak-Mu di setiap saat dan waktu. Yakinkan kami bahwa ketika Tuhan memanggil dan menjadikan kami persekutuan milik-Mu, maka itu bukti bahwa Tuhan tidak melihat baik buruknya hidup kami, tetapi Tuhan lebih mengutamakan pemberlakuan kasih karunia-Mu, sehingga biarlah dalam penghayatan itulah kami setiap saat boleh menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan kepada siapapun dan dari manapun asal dan muasalnya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan memberkati kehidupan jemaat Tuhan dengan berbagai-bagai kemurahan dan kasih. Tuhan memberkati sebagai pribadi, memberkati keluarga, memberkati persekutuan, memberkati kehidupan dan pergumulan dalam pekerjaan, memberkati kehidupan studi anak-anak kami, memberkati kehidupan usaha dan bisnis, memberkati kehidupan persekutuan, memberkati kehidupan berpelayanan, memberkati kehidupan bergereja, berjemaat. Dikau memberkati semuanya bagi kami. Kami yakin Tuhan menguatkan kami untuk bisa melakukan apa yang menjadi peran kami, dan Tuhan pun memberkati dalam peran dan kehendak Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit, kami berdoa agar kemurahan Tuhan pun nyata, dan kami yakin berkat kesembuhan Tuhan karuniakan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Tuhan jaga dan membersamai kehidupan saudara-saudara kami ini, karena di saat-saat seperti ini mungkin iman dan percaya mengalami keraguan, tapi kami juga yakin ketika Tuhan ada bersama-sama, maka mereka akan mengalami ketentraman dan kedamaian, menantikan kemurahan Tuhan berupa kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami.
Tuhan memanggil kami semua warga bangsa ini untuk hidup sebagai persekutuan masyarakat dalam kepelbagaian, dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Tuhan tolong mampukan semua kami untuk dengan kekuatan percaya kami kepada Tuhan, kami mampu merangkai perbedaan-perbedaan yang ada dalam semangat kebersamaan. Kami mampu saling menghargai adanya perbedaan-perbedaan ini sebagai kekuatan bersama untuk membawa bangsa dan negara ini kepada kehidupan yang lebih sejahtera di hari-hari yang akan datang. Kami menyadari bahwa terkadang kami berjumpa dengan saudara-saudara kami yang cara berpikir berbeda dari apa yang menjadi kesepakatan kami sebagai bangsa yang satu dalam panggilan yang satu untuk membawa kebaikan, mewujudkan kebenaran kepada bangsa ini untuk meraih masa depan yang lebih baik. Namun kami tetap mendoakan agar biarlah di dalam ketidaktahuan ini pun saatnya Tuhan akan menuntun, mengartikan bahwa Tuhan menciptakan berbeda dengan rencana dan maksud yang indah ke depan. Tuhan mengasihi dan memberkati pemerintah kami dengan segala daya dan upaya untuk membangun bangsa dan negara ini. Pemerintah kami yang juga berjuang untuk bersama mengatasi berbagai tantangan-tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan yang terbesar yang sedang kami rasakan bersama, adanya pandemi COVID-19. Tuhan Yesus menolong pemerintah kami dalam upaya-upaya untuk mengatasi, dan Tuhan Yesus pun menolong kami sebagai warga bangsa untuk ikut serta menopang pemerintah kami dalam berbagai program-program untuk mengentaskan keberadaan pandemi ini, sehingga biarlah kami boleh mengalami sukacita dan hidup kembali dalam suasana normal untuk menjalani hari-hari kehidupan ke depan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur bahwa di hari ini dalam kekurangan dan keterbatasan kami boleh menyembah Tuhan dengan semua keberadaan, semua peran dan talenta-talenta yang kami persembahkan untuk mendukung liturgi ini. Biarlah Tuhan memberkati semua kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengakhiri seluruh rangkaian perjumpaan ini. Kami menyerahkan persembahan syukur kami. Berkenan Tuhan menerima dan memberkatinya bagi karya pelayanan Tuhan. Saat ketika kami melangkah memasuki kehidupan di hari esok dengan berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menghaturkan doa dan sembahyang ini kepada Bapa di surga, dan juga dalam nama itulah kami mengakhiri rangkaian syafaat kami dengan doa Bapa kami yang demikian. Jadilah
kasih Tuhan, menjadi milik Allah bukanlah tujuan akhir dari panggilan kita, tetapi awal menjadi mitra Allah dalam menyampaikan berita keselamatan kepada dunia. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri di penghujung ibadah ini. Kita memuliakan Tuhan dengan NKB 125 bait yang pertama dan kedua. Pikiran dan hidup kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa merahmati hidupmu dengan segala kasih karunia. Tuhan Yesus memenuhi hatimu dengan kasih yang tanpa batas, serta Roh Kudus menuntun hidupmu dengan hikmat kekal sekarang dan selamanya. Amin.